Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Nursida Sutantri dari SMA Negeri 4 Bandung. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pengimbasan mengenai program Guru Belajar dan Berbagi seri pendidikan inklusif. Nah, bagaimana sih cara mengikuti program ini? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita masuk ke web browser, kemudian kita klik alamatnya yaitu gurubelajar.kemdikbud.go.id. Lalu akan diarahkan ke laman Guru Belajar dan Berbagi dengan tagline Semangat Guru Belajar dan Berbagi, Semangat Guru Indonesia. Nah, kita klik yang Ayo Guru Belajar. Nah, di sini tuh banyak program-programnya, mulai dari program seri PAUD, seri pendidikan inklusif, seri AKM, kemudian seri belajar mandiri untuk calon guru ASNP 3K. Nah, seperti itu. Nah, kita masuk ke seri pendidikan inklusif, lalu akan diarahkan ke sini. Jadi, seri pendidikan inklusif ini adalah program pembelajaran yang dirancang untuk meningkatkan kompetensi guru dalam memahami keberagaman peserta didik, serta meningkatkan kemampuan guru dalam mengadaptasi kurikulum sehingga lebih sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Kita klik selengkapnya. Nah, kemudian akan diarahkan ke laman. Kemudian kita klik mulai belajar. Nah, lalu akan diarahkan kita masuk menggunakan account SIM PKB kita. Nah, setelah masuk kita akan diarahkan ke sini. Jadi ini account kita. Nah, di sini ada program-program tadi. Kita klik yang pendidikan inklusif. Nah, lalu akan muncul seperti ini. Nah, jadi pada program Guru Belajar dan Berbagi seri pendidikan inklusif ini ada 4 tahap. Yang pertama adalah orientasi, kemudian yang kedua adalah tahap BIMTEK, kemudian tahap 3 adalah tahap pelatihan, lalu tahap microlearning, dan yang terakhir adalah pengibasan. Nah, nanti Bapak Ibu ketika masuk ke laman ini tinggal klik saja daftar jika memang masih ada angkatan yang bisa diikuti seperti itu. Nah, nanti untuk BIMTEK misalnya kita klik. Nah, ini tautan kita akan diarahkan ke LMS-nya. Nah, di BIMTEK ini kita akan belajar dengan tujuannya itu meningkatkan pengetahuan kita mengenai konsep keberagaman peserta didik, konsep dasar pendidikan inklusif, lalu sistem layanan pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus seperti apa gitu ya. Lalu bisa meningkatkan dan memberikan pengalaman langsung kepada guru untuk melakukan identifikasi terhadap peserta didik tadi gitu ya. Kemudian menyusun asesmennya seperti apa, planning matriksnya, lalu sampai membuat program individunya, pembelajaran individunya. Lalu yang terakhir adalah memberikan pengalaman kepada guru untuk bisa mengikuti kegiatan BIMTEK ini yaitu melalui pengimbasan yang sedang saya lakukan ini. Nah, jadi di tahap BIMTEK ini kita masih berupa teori-teori yang nantinya itu akan dilatihkan di tahap berikutnya. Nah, kemudian ada grup Telegram yang bisa kita ikuti. Nah, selanjutnya untuk tahap 2 adalah tahap pelatihan. Nah, tahap pelatihan ini jadi lanjutan dari BIMTEK. Jadi syarat untuk mengikuti tahap pelatihan ini harus tuntas dulu tahap 1. Oh iya, di tahap 1 itu kita akan diberikan semacam pretest, kemudian tes akhir seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke yang tahap 2 yaitu tahap pelatihan. Nah, di pelatihan ini kita lebih ke prakteknya. Seperti apa sih kita itu melaksanakan kegiatan identifikasi terhadap keberagaman peserta didik, kemudian bagaimana melakukan asesmennya, kemudian menyusun laporan dan planning matriksnya seperti apa, dan yang terakhir kita menyusun program pembelajaran individual. Jadi ini berturut-turut mulai dari kita identifikasi peserta didik mana yang kira-kira berkebutuhan khusus, lalu kita membuat planningnya. Kemudian yang terakhir kita membuat program pembelajaran terhadap individu tersebut. Nah, di sini lebih ke prakteknya sampai kita itu ada refleksi setiap akhir. Nah, kalau diperhatikan ini tahap 1 identifikasi pada pelatihan ya. Di sini mulai dari alurnya seperti apa, kemudian penugasannya, pengumpulan tugas sampai refleksi. Nah, di refleksi yang uniknya ya di diklat ini, jadi kita itu memposting apa yang sudah kita pelajari di materi misalnya di identifikasi pada salah satu media sosial kita seperti itu. Lalu kita posting screenshot-nya di sini seperti
Nah, itu adalah tahap pelatihan sampai program pembelajaran individual. Nah, kemudian setelah kita melaksanakan pelatihan yaitu pada tahap 2, kita masuk ke microlearning. Jadi microlearning ini pembelajaran secara kecil ya. Nah, ini lanjutan dari tahap pelatihan. Nah, di sini sangat banyak materi yang bisa kita pelajari. Nah, kita login dulu menggunakan account SIM PKB kita. Nah, di sini ini adalah materi-materinya yang merupakan lanjutan dari materi pelatihan sampai terakhir seperti itu. Nah, setelah kita melakukan atau mengikuti kegiatan microlearning sampai sudah tuntas, lalu di akhir adalah kegiatan pengimbasan. Nah, pengimbasan ini kita mengimbaskan materi yang sudah kita pelajari atau cara masuknya, cara daftarnya gitu ya, tentang program guru belajar dan berbagi sari pendidikan inklusif ini kepada guru-guru lain dengan cara membuat video seperti ini. Itu saja cara untuk mengikuti kegiatan program guru belajar dan berbagi seri pendidikan inklusif, yaitu program pelatihan daring yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Terima kasih sudah menyimak video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.